Halo semuanya. Kami dari kelompok Triple Expense SMK Negeri 2 Semarang dari kelas 11 AKL 2 akan mempresentasikan Mayop CV Hima Kemsun dari dokumen 29 hingga dokumen 42. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Aurelia Mari, nomor presensi 8. Saya Tiva Ramandra Wisnu, nomor presensi 12. Saya Miko Kuntrimawan, nomor presensi 24. Selamat menyaksikan. Hari ini saya akan melanjutkan Mayop transaksi 29 sampai transaksi 32. Yang pertama saya akan mengisi dokumen 29, yaitu PT Hima mengeluarkan jumlah uang 2.920 untuk pembayaran pengisian kas kecil. Yang pertama kita masuk ke banking, lalu spend money. Untuk kartunya kita isi kasir kas kecil. Untuk ceknya kita isi KK06. Lalu tanggalnya kita isi 22 Desember 2014. Lalu amonnya kita isi 2.920. Untuk memonya kita isi pembayaran untuk pengisian kas kecil. Untuk akunnya yaitu akun Petty Cash dengan nomor akun 1/1102. Lalu amonnya kita isi 2.920. Memonya kita isi pembayaran untuk pengisian kas kecil. Jika sudah, kita Ctrl R. Untuk jurnalnya yaitu cash in bank masuk ke kredit sebesar 2.920. Untuk petty cash masuk ke debit sebesar 2.920. Kalau sudah, kita record. Kita lanjutkan ke transaksi 30. Transaksi 30 ini PT Hima Kemsun melakukan penjualan tunai. Kita masuk ke sales, lalu enter sales. Untuk customernya kita isi penjualan tunai. Terms kita ganti dengan COD. Lalu untuk invoice-nya yaitu KM05. Untuk tanggalnya 23/12/2014. Untuk ship yaitu jumlah barang tersebut, jumlah beli harga. Untuk Sony dua barang untuk Sony. Lalu Fujifilm untuk barangnya 3 unit. Untuk kanan jumlah barangnya yaitu 1. Lalu price kita isi dengan harga satuan barang tersebut. Untuk Sony harga satuannya yaitu 4.250. Untuk Fujifilm harga satuannya yaitu 6.290. Untuk Canon yaitu harga satuannya 9.350. Karena di sini ada rabat, untuk diskon di sini kita isi 20%.
Untuk pet today kita isi 32.313.600 agar balance due-nya 0. Lalu kita kontrol R. Untuk jurnalnya, akun receivable masuk ke debit sebesar 29.376. Untuk akun receivable yang kedua masuk ke debit sejumlah 2.937.600. Untuk salesnya masuk ke kredit sebesar 29.376. Untuk fat out masuk ke kredit 2.937.600. Untuk cost of goods sold masuk ke debit 23.628.835,11. Untuk merchandise inventory masuk ke kredit sebesar 5.540.489,51. Untuk merchandise inventory yang kedua yaitu sebesar 12.121.250. Untuk akun merchandise inventory yang ketiga masuk ke kredit yaitu 5.996.895,60. Untuk jurnal yang kedua yaitu cash in bank masuk ke debit sebesar 32.313.600. Untuk akun receivable yang masuk ke kredit sebesar 32.313.600. Jika sudah kita oke, lalu record. Selanjutnya lanjut ke dokumen 31 yaitu bukti kas keluar. Masuk ke purchase, lalu pay bills. Untuk supplier kita isi PT Bursa Kamera, lalu ceknya kita isi dengan KK07. Untuk tanggalnya yaitu 26 Desember 2014. Untuk amonnya kita isi 140.280. Untuk memonya kita isi pelunasan utang dagang atas penjualan tanggal 14 Desember 2014. Lalu amount applied di sini kita isi 140.280. Jika sudah kita kontrol R. Untuk jurnalnya yaitu cash in bank masuk ke kredit sebesar 140.280. Untuk akun payable masuk ke debit sebesar 140.280. Jika sudah kita oke, lalu record. Lalu lanjut ke dokumen 32 yaitu PT Alfa melakukan permintaan pembelian pada CV Hima Capture. Kita masuk ke purchase, lalu enter purchase, kita ganti ke quote. Untuk supplier kita isi ke PT Alfa. Lalu ceknya kita isi ganti dengan AF PP 3. Tanggalnya yaitu 20 Desember 2014. Untuk quantity kita isi dengan jumlah barang tersebut. Untuk Sony jumlah barangnya ada 6. Lalu untuk Fujifilm jumlah barangnya ada 5.
Canon jumlah barangnya ada 8. Lalu price-nya kita isi harga satuan barang tersebut. Untuk Sony harga satuannya yaitu 2.550.000. Untuk Fujifilm harga satuannya yaitu 3.750.000. Untuk Canon harga satuannya yaitu 5.600.000. Karena ada PPNBM, maka kita tulis kembali barang yang pertama. Lalu totalnya kita isi dari 10% dari total harga tersebut. Untuk Sony 1.530.000. Untuk Fujifilm yaitu 1.870.000. Untuk Canon yaitu 4.480.000. Lalu teks yang PPNBM ini kita isi dengan NT. Jika sudah, kita save quote. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dokumen transaksi ke-33 hingga ke dokumen transaksi 37. Untuk dokumen ke-33, kita diminta untuk membuatkan surat order pembelian. Masuk ke menu purchase, purchase register, kita pilih yang quote, lalu kita pilih yang PT Alpha Photo, kita change to order. Diganti BM.03. Tanggalnya kita ganti 27 Desember 2014. Lalu kita record. Kita pilih no. Selanjutnya untuk dokumen ke-34, Hima Kemzon mengeluarkan uang sebesar 5.880.000 untuk membayar jasa konsultan perpajakan. Masuk ke menu banking, lalu spend money, kartunya karena tidak ada number teks konsultan, kita tambahkan. Gitu. Nah, baru teks konsultan. Dokumen ini diganti dulu personal. Ini individual. Oke, tak oke. Kita pilih nah baru teks konsultan. Memonya diisi jasa konsultan perpajakan bulan November dan Desember.
Ceknya nomornya diisi KK.08. Tanggalnya 27 Desember 2014. Amount-nya diisi 5.880.000. Untuk akunnya yang pertama, other expense, akun nomor 6. Kita klik 2 kali, sebesar nominalnya 3 juta. Dua kali. Sama 3 juta. Kenapa 2 kali? Karena ini membayar konsultan pajak bulan November dan Desember. Ini memonya diisi konsultan bulan November. Yang ini jasa konsultan bulan Desember. Lalu yang berikutnya ada akun income tax. Income tax ini akun nomor 2. Minus 120.000. Lalu kita CTRLR. Jadi akunnya cash in bank berkurang sebesar 5.880.000. Other expense-nya di debit 3 juta, ada 2. Lalu ada income tax payable di kredit sebesar 120.000. Lalu kita record. Untuk dokumen ke-35, ini merupakan surat penerimaan barang. Kita masuk ke purchase register. Lalu kita pilih yang order. Kita pilih yang PT Alpha Photo. Lalu kita receive item. Untuk ini nomornya diganti dulu AF SPB 05. Tanggalnya diganti 28 Desember. Untuk yang Sony, receive-nya diisi 6. Yang Fuji diisi 3. Yang Canon diisi 6. Untuk yang bawahnya ini diisi 10% dari total nominalnya. Untuk yang Sony diisi 1.530.000. Untuk yang Fuji Film diisi 1.125.000. Untuk yang Canon diisi 3.360.000. Kalau sudah kita CTRL. Untuk yang pertama, liability account for item di kredit sebesar 66.165.000. Lalu merchandise inventory yang pertama di debit sebesar 16.830.000. Merchandise inventory yang kedua di debit juga sebesar 12.375.000. Yang ketiga, merchandise inventory lagi sebesar 36.960.000 di debit. Setelah itu kita oke, kita record. Kita pilih no. Selanjutnya dokumen ke-36. Ini merupakan pengeluaran untuk pembuatan brosur pemasaran produk. Kita ke banking, spend money. Untuk card-nya karena tidak ada, kita buat baru Dewa Printing.
card type-nya 36 personal dan individual. Kalau udah kita oke. Kita pilih Dewa Printing. Memonya diisi pembuatan brosur untuk pemasaran produk. Cek Q-nya diisi VKK 04. Date-nya diisi 28 Desember 2014. Amount-nya sebesar 1.250.000. Akunnya advertising expense, akun nomor 6. Ya. Kalau udah kita cet RLR. Yang pertama ada akun cash in bank berkurang di kredit sebesar 1.250.000. Lalu ada advertising expense bertambah di debit sebesar 1.250.000. Kalau udah kita oke, lalu kita record. Untuk dokumen ke-37, CV Himakemzon mengeluarkan uang untuk membayar jasa angkut pembelian barang dagang bulan Desember. Masuk ke menu banking, spend money, sama. Lalu card-nya karena tidak ada kita isi, buat baru. Perusahaan jasa angkut, CMT. Ini personal individual, kita oke. Kita pilih perusahaan jasa angkut CNT, memonya pembayaran untuk jasa angkut pembelian barang dagang bulan Desember. CQ-nya diisi VKK 05. Date-nya diisi 29 Desember 2014. Amount-nya 350.000. Untuk akunnya kita isi dokumen other expense. Lalu kita Ctrl R. Akun yang pertama ada cash in bank berkurang di kredit sebesar 350.000. Lalu yang kedua other expense bertambah di debit sebesar 350.000. Kita oke. Lalu kita record. Kita tutup. Nah, ketemu dengan saya, Niko Guntrimawan, nomor presensi 24. Di sini saya akan menjelaskan dokumen transaksi 38 sampai dengan dokumen transaksi 42. Nah, untuk dokumen transaksi 38 ini, jelaskan bahwa faktur penjualan CV Himakemzon menjual dagangannya kepada Please Photoshop dengan produk kamera. Nah, untuk itu, pilih menu Sales, Enter Sales. Nah, jangan lupa invoice ya teman-teman. Untuk customernya kita klik. Karena ini sudah ada, kita tinggal klik Please Photoshop. Nah, untuk invoice numbernya kita ketik FC.03. Untuk tanggalnya sudah benar ya. Ini tanggal 29 Desember 2014. Untuk SIP-nya kita ketik 3 karena di dokumen tersebut menjelaskan telah menjual 3 dengan produk Sony A5000. Kita use item. Untuk price-nya, harga satuannya yaitu 4.250.000.
Nah, dengan FAT yaitu dengan pajak 10%. Yang kedua, produk chipnya jumlahnya 2 dengan item numbernya Fujifilm dengan harga satuannya Rp6.290.000 dengan teksnya FAT. Untuk chip ketiga kita pilih 5 karena yang dijual 5 produk. Maaf teman-teman, ini harusnya 3 ya. Nah, untuk produknya Canon EOS ini untuk harga satuannya sejumlah Rp9.350.000. Nah, jika sudah, kita klik FAT. Kita cocokin dulu ya, ini harga satuannya. Yang pertama 4.250.000 benar. Yang kedua 6.290.000 benar. Yang ketiga 9.350.000 benar. Untuk totalnya 12.750 ini benar. Yang kedua 18.870.000 ini benar. Yang kedua 46.750.000. Nah, sudah benar semua. Begitu total semua dagangnya ini sejumlah Rp78.370.000 dengan teksnya yaitu Rp7.837.000 dengan piutang dagangnya jika ditotal menjadi Rp86.207.000. Kalau sudah, kita klik Ctrl R. Nah, jelaskan di sini akun receivable-nya kita bertambah sebesar Rp78.370.000. Yang kedua juga akun receivable-nya kita bertambah, sales-nya kita juga bertambah sebesar Rp78.370.000. Untuk fat out-nya ini bertambah ya teman-teman, yaitu sebesar Rp7.837.000. Untuk COGS-nya yaitu juga bertambah, margin inventory-nya ini yang berkurang. Jika sudah, klik OK. Sudah, kita record. Untuk dokumen transaksi 39 ini, jelaskan bukti kas keluar. Maaf teman-teman, di sini jelaskan bukti kas masuk, yaitu CV Himakemzon menerima uang dari toko Gajah Mada foto. Untuk itu, kita pilih sales, lalu ke receive payment. Nah, untuk customer, oh ya ininya cash in bank ya. Untuk customernya toko Gajah Mada. Nah, klik. Untuk kodenya, nomor buktinya KM titik 06 dengan tanggal 30 Desember 2014 dengan total amount-nya sejumlah Rp66.946.000. Nah, untuk payment method-nya kita klik yang cash ya teman-teman. Jika sudah, kita ke amount rate-nya sejumlah. Nah, di sini diterangkan bahwa dokumen 39 ini toko Gajah Mada Foto itu tidak mendapatkan terminnya sebesar 2% N/30 itu karena di sini lebih dari 10 hari pada transaksinya. Jika sudah, kita klik Ctrl R. Nah, di sini
jelaskan sebentar. Sudah, kita ke Ctrl R. Nah, di sini jelaskan bahwa cash in banknya toko Himakemzonnya bertambah sebesar Rp66.946.000 dengan account receivable-nya berkurang sejumlah Rp66.946.000. Jika sudah, kita klik OK dan kita record. Nah, untuk dokumen transaksi 40 ini dijelaskan bahwa faktor penjualan. Nah, di sini CV Himakemzon itu membeli barang dagangan ke PT Alpha Photo. Nah, di sini kita pilih menu purchase ke purchase register. Nah, karena dokumen transaksi 40 ini berkaitan dengan dokumen transaksi 35. Jadi kita klik yang order, ketik PT Alpha Photo, lalu ke change to bill. Nah, di sini masuk ke bill. Jika sudah, kita ganti ya. Untuk terminnya kita tetap 5%, 10, and net 30 ini. Nah, untuk purchase ininya kita diganti nomor buktinya menjadi AF titik FB strip 05. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 30 Desember 2014. Nah, untuk bill ini kita ganti ya menjadi 6. Billnya dengan Sony ini kita klik. Nah, untuk bill yang kedua kita pilih 3. Untuk Fujifilm. Dan untuk yang bill ketiga kita pilih 6 untuk Canon, untuk produk Canon. Nah, jika sudah, kita price-nya sudah benar ya, sudah benar. Yang Fujifilm juga sudah benar, dan yang ke Canon juga sudah benar, sudah transaksi. Untuk totalnya 15.300.000 juga sudah benar. 1.250 benar. Ini sudah benar. Nah, untuk ketiga ini yang saya garis ini, kita pilih teks kodenya FAT karena merupakan ketambahan PPN. Nah, untuk yang ketiga produk ini merupakan PPN BM-nya. Nah, PPN BM itu 10% dari total item ini ya teman-teman. Misalnya nih 15.300.000 rupiah, 10%-nya yaitu menjadi 1.530.000 rupiah. Nah, untuk teks kodenya menjadi NT Smart. Nah, jika sudah benar dengan di sini subtotalnya menjadi 66.165. Nah, ini sama dokumen transaksi ini berkaitan ya, yaitu totalnya ditambah PNBM. Nah, jadi totalnya itu 66.165.000 dengan teksnya menjadi 6.015.000 rupiah, benar sesuai dengan transaksinya. Nah, total piutang dagangnya kita menjadi 72.180.000 rupiah. Nah, jika sudah benar kita Ctrl L. Nah, di sini jelaskan bahwa PT Alpha Photo akun payable-nya bertambah sebesar segini 66.165.000 rupiah dan juga ditambah 6.015.000 rupiah. Untuk masih diskonternya juga bertambah di ketiga ini dan VAT ini juga bertambah. Jika sudah kita klik OK, lalu ke record. Kita klik no, kita klik OK. Cancel ya. Nah, untuk dokumen transaksi 41 ini dijelaskan pada buku Mayop ini bukti memorial. Nah, di sini PT Himakemzon itu dijelaskan bahwa sebagian produk akan dijadikan hadiah yang akan disumbangkan kepada beberapa yayasan sosial dengan rincian sebagai berikut. Nah, di sini
kita masuk ke menu inventory card. Nah, kita klik aja inventory ya. Nah, untuk inventory journal number-nya kita ketik sesuai bukti transaksinya yaitu BM.04. Nah, untuk tanggalnya kita menjadi tanggal 30 Desember 2014. Jika sudah, ini kita memonya ketik sesuai dengan bukti transaksinya, yaitu sebagian produk akan dijadikan hadiah yang akan disumbangkan kepada beberapa yayasan. Disumbangkan kepada beberapa yayasan. Jika sudah, kita klik enter. Untuk item number-nya dijelaskan di sini yaitu produk Canon. Untuk kuantitinya yaitu 3. Jadi kita ditulis di bukti transaksinya yaitu -3. Biar dijelaskan dia itu produknya itu tuh telah dikeluarkan, mengurangi margin inventory. Nah, untuk unit cost-nya itu harga satuannya yaitu Rp6.050.000. Nah, untuk semuanya menjadi minus Rp15.150.000. Untuk akunnya yaitu order expense ya teman-teman, yaitu pada ini dengan kode akunnya 8-2101. Kita klik use account. Nah, untuk memo ini kita jelaskan lagi produk dijadikan hadiah dan disumbangkan ke beberapa yayasan. Kalau sudah, kita klik enter. Nah, jika sudah, ini kita klik Ctrl R. Nah, dijelaskan di sini pada rekap transaksi, dijelaskan interest expense kita itu bertambah karena kan kita dimasukkan ke beban ya, sebesar Rp18.150.000. Untuk margin inventory-nya itu berkurang sebesar Rp18.150.000. Jika sudah benar, kita klik OK dan kita klik record. Jika sudah, ke menu transaksi 42. Nah, pada transaksi 42 ini dijelaskan bukti kas keluar. Nah, di sini perusahaan Hima Kemzon itu mengeluarkan uang kepada Bank BNI 46 cabang Semarang. Nah, di sini kita klik menu banking, klik spend money. Nah, ini untuk pay from account-nya cash in bank ya teman-teman. Nah, untuk card kita pilih Bank BNI 46. Karena ini belum ada, kita pilih new customer, personal, dan company. Nah, untuk last name-nya ini company ya teman-teman, maaf. Untuk name-nya kita ganti menjadi Bank BNI 46. Jika sudah, ini city-nya menjadi cabang Semarang. Nah, jika sudah, kita pilih OK. Kita pilih menu card lagi. Nah, jika sudah dituliskan, kita pilih use card yang Bank BNI 46 ini. Kita use card. Nah, untuk cek number-nya kita pilih KK.9009 ya, maaf. Nah, untuk tanggalnya yaitu tanggal 31 Desember 2014. Nah, jika sudah,
kita pilih amount-nya. Nah, amount-nya yaitu sebesar 5.750.000. Nah, di sini memonya yaitu membayar angsuran pinjaman Bank Mandiri dan membayar bunga pinjaman sebesar pinjaman 15% per tahun. Nah, jika sudah, kita pilih akunnya ya teman-teman. Untuk akunnya ini kita pilih Bank Loan. Itu pada akun kode 2, Bank Mandiri Loan ini kita use account. Nah, sejumlah 5 juta rupiah. Nah, 5 juta ribu rupiah. Ini dengan kode teksnya NT ya, karena tidak menggunakan pajak. Nah, untuk yang kedua, interest expense. Mana interest expense ya, dengan kode 8-2101 use account 17.750.000. Nah, kenapa kok muncul angka 750.000? Nah, di sini dijelaskan bahwa jika kita meminjam pinjaman ke Bank Mandiri itu 5 juta. Nah, di sini dijelaskan bahwa bunga pinjaman tersebut berbunga 15% per tahun. Nah, jadi 5 juta itu dikalikan 15%. Nah, menghasilkan 750.000 rupiah ini. Jadi total yang kita bayar itu sebesar 5.750.000 rupiah. Jika sudah, kita kontrol R ya. Nah, di terkait transaksi ini dijelaskan bahwa perusahaan CV Himakemzon itu mengeluarkan uang sejumlah 5.750.000 rupiah. Dan jelaskan di sini Bank Mandiri Loan itu bertambah yaitu 5 juta ribu. Bank Mandiri Loan ini berkurang ya bebannya karena merupakan utang yaitu 5 juta rupiah dan interest expense-nya kita bertambah menjadi 750.000 rupiah. Jika sudah, kita klik record. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.